Tafsir surat Fussilat. Tafsir surah Fussilat wahya Makkiyah. Nah, surat Fussilah itu termasuk surah-surah Makkiyah yang turun sewaktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum hijrah. Nah, di sini diawali dengan Hamim, sebagaimana kita ketahui umumnya, walaupun tidak selalu. Umumnya huruf-huruf muqatta'ah ini seperti Hamim itu memang di surat-surat yang turun di Makkah. Salah satu cirinya. Sini Allah berfirman, yaqulu ta'ala, Allah berfirman, Hamim, tanzilu minar rahmanir rahim, bahwa Quran ini tanzil dari dat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yakni Al-Qur'anu munazzalun minar rahmanir rahim. Penulis tafsir atau Ibnu Katsir menyatakan bahwa Quran itu diturunkan dari dat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sudah sering dijelaskan dalam Quran itu ada dua istilah mengenai turun. Ada kata-kata tanzil, ada inzal. Kalau tanzil itu turun secara dicicil. Selama 23 tahun sejak Nabi SAW menerima surat Iqra di Gua Hiro sampai beliau wafat itu kurang lebih 23 tahun. Tapi kalau inzal sebagaimana dalam surat Inna anzalnahu al-Qadar, nah, itu adalah turun sekaligus dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah, langit dunia. Menurut penjelasan dalam tafsir-tafsir ini. Itu juga Al-Quran sama penjelasannya itu dalam beberapa surah yang lain. Nah, ini penafsiran Quran dengan ayat Quran. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Katakanlah olehmu wahai Nabi, telah menurunkan terhadap Quran itu siapa? Ruhul Qudus, Roh Kudus. Itu malaikat Jibril min rabbika bil haqq, dari Tuhanmu dengan sebenar-benarnya. Demikian juga dalam surat Asy-Syu'ara, wa innahu latanzilun rabbil alamin. Sungguh Al-Qur'an itu adalah turun dari Tuhan seluruh sekalian alam. Nazala bihir ruhul amin, yang menurunkan terhadap Quran itu ar-ruhul amin. Nah, ini istilah-istilah sebutan untuk malaikat Jibril. Di Quran di ayat yang lain disebut ruhul qudus, di sini ruhul amin. Ala qalbika, yang diturunkan ke dalam hatimu wahai Nabi, litakuna minal mundirin, supaya engkau wahai Nabi termasuk para nazir yang memberikan peringatan. Nah, kita pun di surat Fussilat ini, mengapa disebut surat Fussilat? Karena memang kata-kata Fussilat ada di ayat ketiga. Kita pun kitab ini, Al-Quran ini Fussilat, dijelaskan, ditafsil, dirinci, didetilkan ayat-ayatnya itu. Bujinat ma'anihi wa hukimat ahkamhu. Dijelaskan makna-makna Quran ini dan juga dijelaskan hukum-hukumnya. Yang mana Quran itu Quranan Arabian, yaitu Quran, nanti dalam beberapa istilah lain Quran juga artinya bacaan, sama dengan kiroah. Kata dasarnya itu kiroah sebetulnya. Qira'a yaqra'u qira'atan Qur'anan, bahwa qori'un gitu. Pembacaan disebut qori'. Nah, di sini diartikan Al-Quran juga adalah Qur'anan, bacaan Arabian yang berbahasa Arab. Di jelas tegas Al-Quran itu berbahasa Arab, menggunakan, nanti kita kenal dalam bahasa Arab itu, dan umumnya juga dalam bahasa-bahasa lain juga begitu. Ada dua macam, ada bahasa fushah, ada bahasa amiyah. Fushah itu yang tertata baik, kata bahasanya, urutan kata-katanya, dan juga itu adalah bahasa tinggi biasanya. Tapi kalau bahasa amiyah itu ya bahasa pasar. Seperti bahasa Indonesia juga begitu. Ada bahasa yang resmi, bahasa tulis, bahasa pidato presiden itu bahasa resmi. Tapi kalau yang dipakai dalam sehari-hari ini kan beda dengan bahasa-bahasa dalam bahasa buku-buku teks misalnya. Bahasa Inggris juga sama, hampir semua bahasa begitu. Ada bahasa resmi dan ada bahasa slang atau bahasa gaulnya. Masuk tadi di video itu sebetulnya untuk milenial itu Pak, pakai guys-guysan gitu ya. Nah, supaya kita dianggap milenial juga nggak apa-apalah dianggap lebih muda.
Itu cocoknya untuk kaum muda itu. Kemudian ayat berikutnya dalam surat Hud yang hampir sama. Kita pun uhkimat ayat wa semua fusilat. Jadi mengapa sebut surat fusilat? Memang ada istilah fusilat di surat lain. Tapi di sini disebut fusilat itu memang ada kata-kata fusilat. Fusilat itu nanti dalam istilah kita sehari-hari itu tafsil. Tafsil itu hanya dirinci, dijelaskan. Atau menghukumi pasola itu juga bisa menghukumi. Nanti di hari kiamat akan ada penghukuman ya dihukum satu-satu secara rinci, perorangan. Akan dihadapkan ke hadapan Allah. Nah, dalam hal ini konteksnya Al-Quran juga dirinci, dijelaskan. Seperti kita ketahui nanti dalam ayat Al-Quran, kalau kaitannya dengan persoalan-persoalan muamalah, demikian rinci Al-Quran menjelaskan. Seperti misalnya dalam surat An-Nur itu, ya, pejinah laki-laki, pejinah perempuan yang belum nikah, perawan bujang itu harus diderak sebanyak sama nina jadah, sebanyak mi'atu jadah, 100 deraan. Nah, itu sangat jelas kan, 100 cambukan untuk urusan-urusan yang sifatnya muamalah. Tapi mengenai urusan-urusan yang sifatnya ubudiyah, ibadah kepada Allah, tidak ada perinciannya. Bagaimana sholat, bagaimana saum, bagaimana haji, kan tidak dirinci secara sebagaimana untuk ibadah-ibadah yang sifatnya muamalah atau sosial. Jadi dirincinya dalam hadis Nabi itu. Nah, demikian juga kalau kita pernah belajar perihal ilmu waris, demikian terinci. Ini penjelasan Quran memang begitu, merinci Quran ini. Ayat Qur'anan Arabian, Quran yang berbahasa Arab. Tetapi sebagaimana dalam bahasa-bahasa lain, tidak ada bahasa yang murni, betul-betul bahasa Arab. Dalam Quran juga tidak sedikit bahasa-bahasa yang ajam, non-Arab. Seperti nama-nama Nabi itu bukan bahasa Arab. Mereka orang Bani Israel kan, orang Yahudi. Nabi Musa itu bukan bahasa Arab. Ibrahim juga bukan. Nuh, semuanya yang bukan dari keturunan Arab itu bukan bahasa Arab. Ilyas, Nabi Zakaria, walaupun itu dalam Quran ada, itu bukan bahasa Arab. Yang ada dalam yang berbahasa Arab itu Nabi Muhammad saja. Paling nanti Nabi Hud itu dari daerah Arab, masih Arab itu kalau Nabi Hud, Nabi Soleh gitu. Soleh itu memang bahasa Arab. Tapi yang lain-lainnya itu ajam, artinya di luar bahasa Arab. Jangankan ya dalam bahasa Indonesia juga di sini kan tidak ada murni bahasa Indonesia itu campuran di kita. Dari bahasa Melayu asal usulnya dan dalam bahasa Melayu itu sangat banyak bahasa Arabnya. Dalam sehari-hari rakyat itu dari bahasa Arab, majelis MPR lah semuanya itu bahasa Arab sebetulnya. Majelis Permusyawaratan Rakyat Arab semua. Dewan Perwakilan Rakyat juga bahasa Arab semua itu. Kemudian istilah-istilah mufakat, musyawarah semuanya bahasa Arab dan hampir semuanya bahasa Arab. Walaupun akhir-akhir ini ada yang benci Arab, sehari-hari pakai bahasa Arab. Walaupun sudah diindonesiakan. Memang tidak ada yang murni. Dalam bahasa Sunda juga begitu, kan campuran. Dalam bahasa Indonesia ada yang serap dari bahasa Sunda itu begal itu kan bahasa Sunda itu. Jadi bahasa nasional sekarang. Dan dari bahasa Jawa demikian juga itu terjadi percampuran. Bahasa Inggris apalagi akhir-akhir ini kita itu lebih merasa keren kalau menggunakan istilah-istilah Inggris walaupun ada dalam istilah bahasa Indonesianya. Nah, itu selalu terjadi percampuran. Dalam bahasa Arab juga begitu. Jangan heran nanti kalau itu dikatakan bukan bahasa Arab. Apalagi ada kekhususan dalam bahasa Arab Quran ini, ya seperti tadi huruf-huruf muqatta'ah. Itu tidak dikenal dalam bahasa Arab, walaupun itu huruf-huruf Arab. Ha, mim, alif, lam, mim, itu adalah kekhasan Quran. Kalau ditanyakan kepada orang Arab, tidak ngerti juga mereka. Dan perlu diketahui, tidak semua orang Arab itu paham Al-Quran. Jangan dikira mereka sehari-hari berbahasa Arab, langsung mengerti Al-Quran, belum tentu. Sama seperti kita orang Indonesia ini,
Apakah paham terhadap bahasa-bahasa buku-buku resmi yang berbahasa Indonesia? Belum tentu. Terhadap Undang-Undang Dasar 45 aja belum tentu semua kita ngerti. Karena itu bahasa resmi. Kalau sehari-hari pakai lu gue gitu, nggak ada dalam Undang-Undang Dasar 45 itu. Akan heran itu. Tidak akan dikenal istilah-istilah. Begitu juga, dan ini pengakuan ini bukan hanya pernyataan saya, dari orang-orang Arab sendiri. Orang-orang Arab sendiri yang saya pernah bertemu dan ngobrol dengan mereka, mereka menyatakan begitu. Tidak semuanya mereka mengerti, termasuk yang sehari-hari berbahasa Arab itu. Jadi barang siapa yang mengenal bahasa Quran dengan baik, itu adalah hikmah yang kata Allah, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Itu adalah ilmu hikmah. Hikmah yang demikian siapa yang diberi hikmah itu sungguh dia telah diberi khairan katsira, kebaikan yang sangat banyak. Itu anugerah. Termasuk kita yang senang mempelajari bahasa-bahasa Quran ini. Itu Allah kasih hikmah. Dan tidak semua kaum muslimin suka juga. Itu sangat jelas mengapa disebut liqaumi ya'lamun. Memang ini diperuntukkan bagi mereka yang mengetahui, yang berilmu. Innama ya'rifu hadal bayana wa wuduha al-ulama ar-rasihun. Hanya saja yang bisa mengetahui memahami Al-Quran ini memang adalah al-ulama ar-rasihun, para ulama ar-rasihun yang dalam pengetahuannya. Nah, tetapi memang pengetahuan itu belum merupakan syarat cukup orang itu untuk menjadi baik juga itu. Harus ada iman. Kan dalam Al-Quran, yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan yang mereka yang Allah beri pengetahuan. Nah, kalau hanya pengetahuan saja belum cukup. Betapa banyak orang yang mengerti agama, betapa banyak orang yang mengerti Islam, betapa banyak orang yang bisa bahasa Arab, baca Arab gundul, kitab-kitab kuning, tapi kelakuannya jauh dari petunjuk Al-Quran. Banyak beredar sekarang. Nah, dalam hal ini maka kita mohon kepada Allah itu tidak hanya pengetahuan, tapi iman juga. Harus sejoli itu, tidak cukup hanya pengetahuan. Karena sekali lagi tidak sedikit mereka berpengetahuan tapi kelakuannya jauh dari pengetahuannya. Nah, maka itulah hikmah tadi yang Allah berikan mayyasya kepada orang yang Allah kehendaki. Tidak sembarang orang dapat. Maka karena itu sekali lagi tidak cukup kita berilmu, berpengetahuan, tapi tidak ada hidayah di dalamnya, tetap aja tidak akan dalam on the right track, gitu. Tidak dalam jalan yang benar. Karena di sini sebagai al-ulama ar-rasihun itu yang dalam pengetahuannya dan disertai iman. Jadi pengetahuan agama itu atau keislaman ini tidak cukup sebagai islamolog. Kalau islamolog itu para orientalis, itu para islamolog, jago-jago pengetahuan keislamannya, tapi mereka tidak menjadi seorang muslim. Nah, di kalangan kita juga kaum muslimin ada yang hanya berhenti di islamolog, mengerti ajaran agama, mengerti pengetahuan agama, tetapi hanya sekedar di pengetahuan saja. Basyira wa nadhira. Quran ini sebagai basyir. Basyir itu pembawa berita gembira, pemberi berita gembira, wa nadhiron, dan juga pemberi peringatan. Nanti digunakan dalam istilah pemegang kuasa wakaf, disebut nadhir. Itu nadhir itu bukan apa-apa, pemberi peringatan sebagai penyemprit. Nah, kalau ada yang melakukan pelanggaran terhadap tanah wakaf ini harus disemprit. Siapa? Nadhir. Dari kata-kata ini, nadhiron, pemberi peringatan. Walaupun nanti dalam prakteknya tidak sebatas kayak polisi nyemprit, ya bisa melakukan hal lebih jauh juga. Nah, tetapi di sini kembali pemberi peringatan itu kaitannya dengan masalah nanti akibat yang tidak enak, yaitu siksaan, murka Allah. Tapi kalau basyiron itu pembawa kabar berita gembira,
tentu dengan akibat baik dari hasil perbuatan. Tarotan yubsyirul mu'minina wa tarotan yundirul kafirin. Gitu. Dan Al-Quran ini sekali waktu Quran itu memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, dan sekali waktu juga memberi peringatan kepada orang-orang kafir. Tetapi fa'aradu an aksaruhum hum la yasma'un. Seperti biasa mereka berpaling dan kebanyakan mereka la yasma'un, tidak mau mendengar. Tentu ini diceritakan dengan aksar Quraisyin, kebanyakan orang-orang Quraisy begitu waktu Quran turun. Karena kita tahu ini ayat-ayat ini turun di Mekah waktu Nabi belum hijrah. Nah, alasan mereka tidak mau mendengar itu, waqalu qulubuna fi akinnah. Mereka berkata, di hati-hati kami itu ada akinnah. Akinnah itu tutup-tutup, fi ghulfin mughattatin, tutup-tutup, ya penghalang yang menutup. Jadi maksud di sini itu adalah boleh jadi kita punya mata bolotot gitu kan, telinga mendengar normal. Tetapi yang utama itu adalah di dalam hati. Mendengar iya, melihat iya. Apakah hasil pendengaran dan hasil penglihatan itu akan membuahkan sesuatu di dalam hati? Itu belum tentu. Termasuk apa dari ayat-ayat Allah dalam bentuk Quran, ataupun dalam ayat-ayat kauniyah maupun qauliyah, itu bisa terdengar. Tapi kalau di dalamnya tidak ada semacam alat perekam seperti TIF itu ada magnet-magnet yang bisa menangkap suara ataupun citra ataupun apapun, kalau dimasukkan itu tersimpan. Nah, kalau hatinya tidak berupa seperti itu, tidak bisa menyimpan rekaman-rekaman itu. Dia akan hanya tumpang lewat saja. Kalau istilah orang tua kita itu masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, karena tidak ada media penyimpan di dalam hatinya, hanya lewat begitu saja. Nah, yang di sini istilahnya akinnah, ada akinnah. Jadi hanya tumpang lewat saja. Nah, itu untuk orang-orang yang kafir. Nah, untuk orang-orang yang beriman, mudah-mudahan dihilangkan akinnah. Dari mana akinnah itu? Itu dosa. Itu nanti dalam hadis lain dijelaskan gitu. Sekali orang melakukan perbuatan dosa, maka akan menjadi nuktah, akan menjadi titik. Akinnah itu dari jamak dari nuktah. Nuktah itu titik. Titik hitam di dalam hati. Dosa kedua kali, titik hitam kedua. Makin banyak melakukan dosa, makin banyak titik-titik hitam, sehingga makin sulit menerima, menangkap pesan-pesan Quran ini. Karena sudah terhalang oleh titik-titik hitam. Atau dalam bahasa jamaknya, akinnah. Lewat saja begitu. Ada kekafiran di dalam hatinya. Bi akinnah, mimma tad'una ilahi. Wa fi adanina, dan di dalam telinga-telinga kami itu wakrun. Wakrun itu sumbatan. Somamun di sini. Amma jamak tanabihi, yaitu sumbatan-sumbatan. Wa min bainina wa bainaka hijabun. Dan di antara kita semua dan juga antara engkau ada hijab. Wala yasilu ilaina syai'un mimma taqul, maka tidak bisa sampai apa-apa yang engkau ucapkan terhadap kami. Fa'mal innana amilun. Ya sudahlah, kita beramal masing-masing. Nah, ini kalau untuk yang tidak beriman, kan. Tapi kalau dalam kita komunitas beriman, memang kata-kata fa'mal innana amilun itu dalam beberapa hal tidak bisa. Kita harus saling memeringatkan. Jadi dalam hal ini bukan usil ya. Usil itu memang konotasinya tidak baik. Tapi kalau perbuatan itu terkait dengan keislaman, seperti mari kita sholat, mari kita rapatkan barisan, itu bagi yang tidak senang mungkin merasa diusili, suka-suka saya saja kan itu. Tetapi dalam hal ini bukan usil kalau imam menyuruh gitu, atau imam sebagian dari makmum juga mengajak mari rapatkan jamaah, bukan usil, memang itu keharusan. Kalau yang sifatnya kaitan dengan urusan-urusan aturan agama, kita mengingatkan itu bukan usil. Walaupun di antara kita juga, urusan kita masing-masing aja. Gitu. Tidak bisa begitu. Islam itu bukan agama pribadi. Di dalamnya selain privat, memang ada urusan-urusan pribadi, ada juga urusan-urusan publik. Walaupun ini semua juga masih dalam
di lingkup privasi dan lingkup kultural, gitu kan, Pak. Ya, seperti sholat berjamaah ini kan lingkup kultural saja, bukan struktural nanti lawannya. Tetapi di dalamnya itu ada urusan-urusan kebersamaan. Di situ ada peran amar ma'ruf nahi mungkar. Kita harus saling mengingatkan. Nanti kalau itu urusan-urusan terlalu pribadi dan tidak terkait urusan kepantasan dalam beragama, mungkin itu dikatakan usil. Seperti ada seseorang yang sukanya pakai baju warna merah, kemudian kita geruh-geruh gitu kan. Nah, itu mungkin usil. Tidak apa-apa, silahkan kalau itu selera. Tapi kalau yang terkait dengan aturan agama, kita mengingatkan bukan usil itu. Memang amar ma'ruf nahi mungkar. Kadang suka agak sulit membedakan. Nah, di sini kata-kata dengan orang yang tidak beriman, ya udah silahkan masing-masing. Ya, kalau dengan orang tidak beriman bisa begitu. Tapi kalau sesama kita, kalau terkait dengan urusan agama, ya jangan menolak kalau dikasih tahu. Kalau diingatkan. Walaupun yang mengingatkan belum tentu lebih baik juga, belum tentu. Karena manusia namanya itu kena kuawah gingsir, Pak. Tidak ada yang sifatnya absolute condition, tidak ada itu orang itu. Selalu gitu. Sedikit, walaupun itu juga ada, yaitu yang disebut istiqomah. Tapi yang ada itu paling reasonable condition. Keadaan yang beralasan saja. Artinya dia juga saat kali waktu bisa saja melakukan kesalahan. Karena begitu manusia itu kan selalu punya potensi untuk melakukan dosa. Nah, ayat ini kalau dilihat dari asbabun nuzul seperti dijelaskan di sini begini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah. Waktu itu telah berkumpul orang-orang Quraisy yauman pada satu hari. Kemudian mereka orang-orang Quraisy Nabi masih di Mekah, belum hijrah ke Madinah. Berkata sebagian dari orang-orang Quraisy, "A'lamakum bis-sihri wal kahanah?" Siapakah di antara kalian yang paling mengerti urusan sihir dan perdukunan? Wasyi'ri, dan juga urusan syair, puisi lah di sini. Atau sajak-sajak. Waliyati hadar rajula alladzi qad farraqa jama'atana. Maka tolong di antara kalian yang mengerti persoalan tadi itu, perdukunan, sihir dan juga soal syair, sajak-sajakan, coba datangi itu seseorang yang telah memecah belah di antara kami. Yang dimaksud di sini Nabi Muhammad. Jadi orang-orang Quraisy saat itu merasa sudah diporak-porandakan oleh dakwah Nabi. Kemudian dakwah Nabi itu menggunakan modal ayat-ayat Quran. Ayat Quran itu dianggap sihir, dianggap perdukunan, dan dianggap sebagai sajak-sajak yang sudah beredar di kalangan mereka. Nah, mereka saat itu meminta kepada orang-orang Quraisy, coba silahkan di antara kami lawan itu yang namanya Muhammad itu dengan sihir-sihir kalian. Wasattat amron, telah memecah belah urusan kami, wa abadinana, dan juga telah mencela agama kami. Wa yukallimhu wal nandur madza yaruddu alaihi. Bagaimana kalau kita lawan dia itu Nabi Muhammad, sikapnya itu bagaimana? Faqalu ma na'lamu, orang-orang Quraisy itu berkata, tidak ada yang mengetahui hal-hal itu gore Utbah bin Rabi'ah, kecuali Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah itulah yang memiliki kemampuan seperti kemampuan itu Nabi Muhammad gitu, kira-kira begitu. Memiliki kemahiran dalam persoalan permainan kata-kata. Qalu, berkata orang-orang Quraisy, anta ya Abul Walid, hai engkau Utbah bin Rabi'ah, atau sebutannya itu di sini Abul Walid, siapkah mendatangi itu Nabi Muhammad? Maka Utbah itu mendatangi Nabi, kemudian bertemu dengan Nabi. Ya Muhammadu, hai Muhammad, anta khairun Abdullah. Apakah engkau yang lebih baik atau Abdullah? Abdullah itu bapak Nabi. Nabi Muhammad itu Muhammad bin Abdullah. Apakah engkau yang lebih baik atau bapakmu itu Abdullah? Masa kata, maka Rasulullah diam. Pakola, kemudian berkata lagi Utbah bin Rabi'ah, anta khairun am Abdul Muthalib? Apakah engkau yang lebih baik atau Abdul Muthalib, kakekmu itu? Masa kata, kemudian diam juga Rasulullah SAW. Pakola, maka
Berkata lagi Utbah bin Rabi'ah, "Fa in kunta tas'amu anna haula'i khairun minka faqad abadu al-alihata allati ibta." Kalaulah engkau menganggap bahwa mereka itu, yaitu Abdullah ayah Nabi dan juga Abdul Muthalib kakek beliau, lebih baik daripada engkau wahai Nabi, sungguh ketahuilah olehmu bahwa bapakmu dan juga kakekmu itu telah menyembah al-alihah, Tuhan-Tuhan yang engkau cela. Itu Tuhan-Tuhan yang ada di sekitar Ka'bah. Wa in kunta tas'amu annaka khairun minhum fatakallam hatta nasma qawla. Kalaulah engkau yang lebih baik dibanding dengan mereka, bapak dan kakekmu itu, maka kau ceritalah sehingga kami bisa mendengar ucapanmu. Inna wallahi ma ru'aina sukhlatan qad asya'mun ala qaumika minka. Silakan engkau berkata, kami tidak melihat sesuatu yang hebat di dirimu, kira-kira begitu. Itu menjatuhkan mental Nabi dari seorang Utbah. Engkau telah memecah belah jamaah kami, ya orang-orang Quraisy, dan juga mencerai-beraikan urusan kami. Wa ibta dinana, dan engkau juga telah mencela agama kami. Tanah fil Arab, dan engkau juga telah menjelaskan ini di orang-orang Arab. Hatta laqad tara fihim anna fi Quraisyin sahiron, sehingga nanti orang-orang Quraisy menduga engkau itu telah menjadi seorang tukang sihir. Wa anna fi Quraisyin kahinan, dan bahwa di orang Quraisy itu ada kahin, ada dukun. Wallahi ma nandur illa misla sayhatal hubla an yakuma ba'duna ila ba'di bisuyub. Nah, itu semua nanti bisa memecah belah di antara kami, dan di antara kami bisa saling serang dari satu kaum kepada kaum yang lain, atau dari satu suku yang lain menggunakan pedang begitu. Hatta tunabi ayyuhar rajul, hai bagaimana hai laki-laki itu, yaitu kepada Nabi itu. Dari kata-kata orang atau dari Utbah bin Rabi'ah ini. Nah, kemudian wa in kana innama bika al-ba'ah pahtar. Nah, kemudian akhirnya Utbah bin Rabi'ah itu berkata seperti ini. Kalaulah engkau itu memang menginginkan harta benda supaya engkau menjadi orang kaya, kami siap membantu engkau asal engkau berhenti berdakwah, mencela agama kami. Kalaulah engkau menginginkan memperoleh istri perempuan, maksud di sini ya yang dijadikan istri, maka kami juga bisa menikahkan engkau kepada perempuan-perempuan di orang Quraisy, asyran sampai 10 orang pun bisa. Nah, maka waktu itu Pakola Rasulullah menjawab, Parugta, cukup hai Utbah. Oh, Kola berkata Utbah, naam, oh ya, saya tidak akan melanjutkan. Pakola, maka Rasulullah SAW membacakan ayat ini. Itu Bismillahirrahmanirrahim, Hamim, Tanzilum Minarrahmanirrahim, sampai ayat Fa'in a'rodu pakul andartum so'ikotan misla so'ikati adin wa samud. Kalaulah mereka orang-orang ini di ayat 13 nih, belum terbaca. Kalaulah mereka orang-orang kafir Quraisy itu menolak atau berpaling, maka katakanlah olehmu wahai Nabi, andartukum, aku mengingatkan kalian semua, so'ikotan, dengan siksaan yang amat keras, misal so'ikoti adin wa samud, sebagaimana siksaan yang akan turun kepada kaum Ad dan kaum Samud. Dibacakan sampai ayat 13 oleh Nabi surat Fussilat ini. Kemudian berkata Utbah, hasbaka, cukuplah wahai Nabi, wahai Muhammad, mungkin begitu. Ma indaka ghairu hadza, apakah tidak ada yang lain selain apa yang engkau baca tadi? Qala, menjawab Nabi, la, tidak. Faroja'a, maka kembali itu Utbah bin Rabi'ah ila Quraisyin, kepada orang Quraisy. Waqalu, kemudian berkata orang-orang Quraisy, ma wara'u, bagaimana pendapatmu itu? Bagaimana keadaan yang tadi? Qala, berkata Utbah bin Rabi'ah, ma taraktu syai'an ara annakum tukallimunahu bi ila kalimati. Aku tidak meninggalkan sesuatu yang aku lihat yang kalian bicarakan terhadap kalimat Nabi. Apa-apa yang telah kalian harus saya sampaikan kepada beliau. Terus bagaimana? Hal aja apakah menjawab itu Muhammad itu kepadamu? Qala, iya, memang terjadi dialog. Qala, maka apa ucapan Nabi itu Muhammad itu? Qala,
tidak mau dibujuk dengan apapun, yaitu sampai dibujuk dengan kedudukan, dengan harta benda, dengan wanita juga. Tahta, harta, wanita itu mungkin dari sini asal-usulnya. Nah, sampai nanti malah Utbah ketakutan sendiri karena Nabi membacakan ayat Al-Quran tadi. Yaitu Utbah ingin segera selesai berdialog dengan Nabi, kata Utbah itu kepada orang-orang Quraisy, karena Muhammad itu membacakan ayat sampai ayat 13 surah Fussilat tadi. Akhirnya berhenti. Tidak dilanjutkan dialog ini. Jadi asal-usul atau asbabun nuzul dari surat Fussilat itu karena ada bujukan Quraisy, atau di sini bukan asbabun nuzul ya. Nabi justru membacakan ayat-ayat ini kepada orang-orang kafir supaya tidak terus-terusan membujuk Nabi menghentikan dakwahnya. Atau dalam bahasa kita sekarang ini orang si Utbah bin Rabi'ah ini diruqyah, kan? Bacakan ayat-ayat Quran ini supaya tidak terus mengganggu. Nah dia harus ingin menghentikan dakwah Nabi. Nah, ruqyah sebagaimana kita pahami saat ini itu juga untuk menghadang gangguan jin, misalnya kan, gangguan setan. Silakan dibacakan itu ruqyah ayat-ayat Quran ke orang yang terganggu oleh gangguan jin jin yang kafir, karena yang namanya orang kafir itu tidak kepanasan kalau mendengar bacaan Quran. Contohnya ini Utbah bin Rabi'ah, sampai tolong berhenti jangan teruskan itu bacaan, karena dia mungkin paham juga apa yang dibacakan Nabi, karena kok main ancam-ngancam itu dikaitkan dengan masa lalu. Nah, begitu juga dalam sejumlah keterangan itu setan yang akan dibacakan ayat Quran pada saat adzan saja akan lari terbirit-birit itu setan itu dari masjid. Sambil kentut-kentut gitu dalam hadisnya. Tapi begitu adzan selesai masuk lagi. Jadi dibacakan ayat-ayat Quran itu memang jauh. Oleh karena itu orang-orang yang rajin pikir membaca Quran atau kalimat-kalimat yang suci dari Allah ini tidak akan bisa disantap atau diteluh atau ya dikasih gangguan-gangguan jin. Karena itu perbuatan jin itu yang namanya ilmu hitam itu. Nah, itu tidak akan mempan. Maka mengapa keserupaan itu lebih banyak kepada anak-anak itu masih kosong jiwa. Jarang-jarang. Atau kita yang dewasa juga kalau kosong jiwanya gampang diganggu. Dalam hal ini contoh yang dipertontonkan Nabi itu Utbah bin Rabi'ah hanya dibacakan Quran itu tidak mempan mengganggu Nabi. Kemudian di ayat lanjutan ayat berikutnya ini rangkaian ayat terakhir. Qul innama ana basyarum mislukum. Katakanlah olehmu wahai Nabi, innama ana basyarum mislukum. Hanya saja aku ini adalah basyar, manusia biasa sebagaimana kalian. Ini dan sejumlah ayat lain dalam Al-Quran banyak sekali yang menjelaskan bahwa Nabi itu bukan siapa-siapa, dalam arti bukan jenis makhluk lain. Sama manusia sebagaimana kita semua. Nabi itu adalah manusia biasa saja, basyarun. Itu ada dalam ilmu tauhid yang disebut a'radul basyariyah, sifat-sifat kemanusiaan yang melekat pada diri Nabi. Nabi SAW itu manusia biasa yang pada saat beliau tidak makan kelaparan, saat beliau tidak minum juga kehausan. Beliau juga suka ke pasar jualan, suka jual beli, beliau juga menikah, beliau juga punya anak, punya cucu, punya rasa marah, punya rasa gembira dan sebagainya. Itu adalah a'radul basyariyah. Sifat-sifat kemanusiaan yang melekat ada pada Nabi. Nabi itu bukan malaikat, Nabi itu bukan makhluk lain. Nabi itu adalah manusia sama seperti umatnya. Ya, bedanya itu yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Hanya diberi wahyu Nabi itu. Diberi wahyu oleh Allah yang wahyu utamanya itu adalah mengatakan annama ilahukum ilahu wahid. Hanya saja Tuhan kalian itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Ilahu wahid. Ini yang harus dipropagandakan, didakwahkan oleh Nabi kepada umatnya. Pengetahuan pertama adalah kemahaesaan Allah. Tetapi pengakuan itu
harus dirawat, harus dipelihara, maka melahirkan sejumlah kegiatan ritual ibadah. Kalau hanya kepercayaan saja itu tidak cukup. Sebabnya manusia itu gampang itu tadi berubah pikiran, gampang berubah keadaan. Salah satu cara untuk merawat itu adalah yaitu melalui ibadah-ibadah ritual yang nanti yang terumuskan dalam rukun Islam. Tapi sebenarnya itu jangan lupa ibadah ritual itu harus berakar, bersumber dari kemahaesaan Allah. Dengan terbalik, kita melakukan ibadah-ibadah justru dengan dalam rangka penyekutuan terhadap Allah. Ada itu kelakuan kita di antara kita. Nanti menjelang akhir tahun coba perhatikan. Ada yang baca macam-macam sholawat bukan di masjid, di rumah ibadah yang lain itu. Nah, itu adalah sudah salah kaprah, jelas. Padahal sumber utama atau sebagai root cause itu akar pertama itu adalah ketauhidan. Sehingga segala apapun nanti yang terkait dengan Allah itu atau penyembahan itu tentu harus bersumber kepada menauhidkan Allah. Ibadah haji juga dalam rangka menauhidkan Allah. Sholat juga dalam rangka menauhidkan Allah. Dan seluruh ibadah yang lain itu harus bersumber pada mentauhidkan, memahasakan Allah. Semuanya termasuk bangun masjid juga dalam rangka menauhidkan Allah. Bangun rumah, bangun jalan, bangun apapun. Kalau kita sebagai orang-orang yang beriman, Islam. Di sini, fastaqimu, maka istiqomahlah kalian semua, ilahi tentang ketauhidan itu. Jadi Nabi itu adalah manusia biasa, sama seperti kita, tidak kekal abadi, akan meninggal juga pada waktunya dan ya yakin saat ini sudah meninggal. Walaupun nanti di antara beberapa manusia lain juga ada yang sampai saat ini belum meninggal. Seperti contohnya Nabi Isa alaihissalam kan belum meninggal sampai sekarang. Nanti meninggalnya itu di akhir waktu. Bagaimana? Itu bukan urusan kita, itu Allah. Pengecualian kalau itu. Pengecualian. Allah bisa berbuat apapun. Kalau kita karena suka ngatur-ngatur Allah, tidak bisa, itu urusan Allah. Kemudian wastaghfiruh, juga meminta ampunlah, beristighfarlah kalian semua kepada Allah. Itu potensi manusia itu menauhidkan Allah, tetapi juga punya potensi bersalah terhadap Allah, melakukan kesalahan-kesalahan Allah. Jadi pangkal utama tauhid. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 20, ya ayuhan nas udu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai seluruh manusia, ini yang dipanggil seluruh manusia, ini surat Al-Baqarah. Di situ budu, sembahlah oleh kalian Allah. Nah, dalam tafsir Jalalain, budu itu wahidu, maha esakanlah Allah. Jadi seluruh manusia itu diseru oleh Quran untuk memahasakan Allah. Tentu bagi kita kaum muslimin dalam beribadah juga harus memahasakan Allah. Makanya dilarang dalam sholat ria, dalam sodakoh ria, dalam haji ria, karena ria itu adalah sama dengan menyekutukan Allah. Jadi harus dipersembahkan hanya kepada Allah ibadah. Nah, sebetulnya dalam ibadah-ibadah goer mahdoh juga itu adalah ibadah bagi kita. Itu harus didedikasikan, harus diperuntukkan hanya kepada Allah saja. Ditujukan hanya kepada Allah saja. Wa wailul lil musyrikin. Di sini disebutkan kecelakaanlah, atau bisa diterjemahkan neraka wail bagi orang-orang yang musyrik. Siapa orang-orang yang musyrik ini? Alladzina yu'tuna zakah, yang tidak mengeluarkan zakat. Wah, ini yang tidak mengeluarkan zakat, orang-orang yang beriman juga bisa jadi masuk jadi orang musyrik, menggenggam zakat, menggenggam yang seharusnya harus dikeluarkan, tidak dikeluarkan, itu dikatakan musyrikin. Walaupun nanti jangan berhenti dulu di situ. Kita harus melihat ini adalah ayat-ayat makkiyah. Ayat-ayat makkiyah itu adalah ayat-ayat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah. Padahal kewajiban zakat itu yang kita kenal seperti ini, itu setelah Nabi di Madinah tahun kedua hijrah. Sehingga apa kalau begitu maksud dari zakat dalam ayat ini? Itu ada nanti penjelasan di tafsir ini. Nah, nanti kita kenal
Zakat di sini memang ada dua pemahaman pengertian. Yang pertama memang zakat yang dimaksud di ayat ini itu ya memang berderma, mengeluarkan harta benda yang memang belum ada aturan sebagaimana aturan sewaktu di Madinah atau saat ini. Nah, waktu itu pokoknya mengeluarkan harta benda itu bisa dikatakan zakat. Itu pengertian pertama. Tapi pengertian kedua yang maksud zakat itu dilihat dari asal usul kata. Zakat itu adalah suci, penyucian jiwa. Artinya jauhkan jiwa ini dari kemusyrikan, dari menyekutukan Allah. Jadi orang-orang musyrik ini la yu'tuna zakata yang mencucikan jiwa-jiwa mereka dari meyakini Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa. Karena mereka masih punya keyakinan terhadap Tuhan-Tuhan di luar Allah itu yang di sekeliling Ka'bah waktu itu ada 360 patung itu sebagai sesembahan mereka. Sehingga dikatakan itu adalah wal muradu biz zakah di sini toharatun nafsi, yang dimaksud zakat di sini itu menurut tafsir Ibnu Katsir adalah penyucian jiwa mina akhlakir radilah dari perilaku yang buruk, wa min ahammi dzalika toharatun nafsi minasyirki, dan yang paling utama zakah di sini itu menyucikan jiwa dari kemusyrikan. Kan dalam surat Al-Baro'ah atau At-Taubah disebutkan innama musyrikuna najasun. Sangat jelas itu. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Apakah yang dimaksud najis itu adalah hatinya, bukan jasadnya. Sehingga berdasarkan ayat ini kita tidak mau dempetan dengan orang-orang kafir, tidak masalah. Kalau raganya itu suci saja, boleh saja kita dempetan atau bersalaman, tidak masalah. Yang najis itu hatinya. Sejalan dengan ayat ini. Apa sebab najis? Karena menyekutukan Allah, ada kemusyrikan di dalam hatinya. Itu penyebab najisnya. Sehingga di sini menurut tafsir Ibnu Katsir bahwa zakat di sini itu adalah penyucian jiwa dari perilaku yang buruk, radilah itu penuh kehinaan gitu, dan penyucian jiwa dari penyekutuan terhadap Allah. Walaupun nanti sebagian ulama juga mengartikan itu mengeluarkan derma. Jadi sewaktu di Mekah juga kewajiban berderma atau bersedekah itu sudah ada. Hanya belum diatur sebagaimana aturan setelah di Madinah. Sama seperti sholat. Waktu di Mekah sebelum Isra Mi'raj, Nabi juga sudah melaksanakan sholat. Di sini disebutkan sholatnya itu dilakukan oleh Nabi hanya 2 kali dalam sehari. Yaitu ini. Kama anna aslas sholati kana wajiban qabla syamsi wa qabla ghurubiha. Sebagaimana waktu dulu itu asal usul sholat sebelum Isra Mi'raj, sholat itu hanya 2 kali saja sehari. Itu sebelum terbit matahari, berarti sholat subuh, wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbenam matahari. Dua rakaat. Jadi sholat subuh dan asar saja waktu itu mungkin kewajiban sholat. Tetapi setelah Isra Mi'raj, apalagi setelah di Madinah, sholat itu makin dilengkapi aturan main, tata caranya itu. Nah, sedekah juga, zakat juga, menurut sebagian tafsir disebutkan begitu. Memang yang dimaksud adalah mengeluarkan berderma. Hanya waktu itu belum menjadi kewajiban sebagaimana setelah di Madinah. Karena kewajiban zakat itu nanti pada tahun kedua Hijrah. Aturannya sudah makin rinci. Nah, berdasarkan pengertian ini bisa dibawa terus. Bagi kita juga kaum muslimin yang enggan mengeluarkan zakat, bisa juga masuk kelompok musyrik. Menurut ayat ini. Maka hati-hatilah. Kalau sudah waktunya mengeluarkan zakat, keluarkan, jangan ditahan-tahan. Malahan nanti pada zaman Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau itu melakukan perang Yamamah. Perang itu adalah dalam rangka memerangi kaum muslimin yang tidak mau mengeluarkan membayar zakat. Karena pengertian mereka zakat itu upeti kepada Nabi saat itu. Selagi Nabi ada, mereka mau bayar zakat. Setelah Nabi SAW meninggal, tidak perlu bayar upeti lagi. Nah, padahal kewajiban zakat itu tidak bergantung kepada Nabi. Malahan Nabi itu haram menerima zakat. Jadi untuk kepentingan umat saja itu. Begitu mereka menyatakan tidak mau bayar zakat oleh Sayyidina Abu Bakar, melalui cara-cara diplomasi atau cara-cara persuasif tidak berhasil, maka melalui cara-cara kekerasan, itu melalui
peperangan atau diserang melalui senjata. Karena apa? Karena dalam ayat ini bisa dikategorikan orang yang menolak bayar zakat itu musyrik. Menurut ayat ini, Pak ya, bergantung kepada penafsiran. Kalau penafsiran yang tadi, memang itu zakat itu sebagaimana zakat dalam pengertian saat ini mengeluarkan harta. Maka karena itu bagi kita berhati-hatilah. Jangan ngumpet-ngumpet harga kalau sudah waktunya dikeluarkan, keluarkan. Apalagi yang wajib. Kalau yang sunnah, ya bolehlah ditahan. Tidak apa-apa. Karena nanti dalam surah Al-Munafikun juga kan itu. Bagi seseorang yang meninggal, yang pertama kali menjadi penyesalan itu, loh kenapa saya tidak bayar sedekah? Laula akhortani ila ajalin qarib asaddaq wa aku minas solihin, gitu. Rintihan orang yang baru masuk ke alam kubur itu. Ya Allah, mengapa dulu? Bolehkah saya ditangguhkan kematian saya itu? Kalaulah saya dikasih waktu penangguhan itu, saya akan segera keluarkan itu sedekah saya. Laula akhortani ila ajalin qarib, beri tangguh ya Allah sebentar saya. Pak sedekah, aku akan bersedekah, bahkan menjadi orang-orang jujur dan mengeluarkan sedekah. Wa akum minas solihin, dan akan termasuk orang-orang yang soleh. Itu rintihan orang yang akan dicabut nyawa. Sehingga berdasarkan ayat-ayat ini tidak dilarang kita memiliki harta, tidak dilarang kita memiliki apapun. Silahkan, tetapi ingat zakatnya jangan ditahan-tahan. Karena baik pada saat kehidupan di dunia maupun nanti pasca kematian, itu yang akan menjadi sebab penyesalan juga. Samping nanti ada penyesalan yang lain lah tentu. Ya, di sini mengapa? Ya, ayatnya itu terkait dengan persoalan sedekah. Nah, kemudian di ayat berikutnya, wahum bil akhirat hum kafirun, dan mereka juga kufur terhadap kehidupan akhirat. Ini dalam beberapa hadis dan beberapa ayat Quran, iman kepada Allah dan iman kepada akhirat itu adalah termasuk yang sangat ditekankan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dhaifahu. Bisa gitu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim ajrohu. Fal yukrim, maka muliakanlah tetangganya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakanlah tamunya. Siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, muliakanlah tetangganya. Nah, itu adalah di situ ditekankannya itu iman kepada Allah dan hari akhir. Karena apa? Beriman kepada hari akhir itu bisa menuntun kita supaya terarah jalan. Menjadi kompas kehidupan. Supaya tidak sembarangan kemana arah. Mungkin dalam istilah sekarang itu sebagai vision and mission-nya gitu. Visi, misi seseorang itu harus jelas. Perusahaan misalnya mau menjalankan usaha itu harus jelas mau apa sih yang akan dilakukan. Itu sebagai penuntun arah kompas. Nah, bagi kita kaum muslimin, itu iman kepada Allah dan hari akhir bisa menjadi kompas kehidupan. Sehingga tidak tersakabak-kabak mungkin istilah orang Arabi itu, Pak. Tidak sembarangan jalan. Tentu akan memilih jalan yang akan membahagiakan di akhir nanti. Akan mencapai apa yang dicita-citakan vision atau mimpinya itu. Mimpi beriman kepada Allah tentu tidak ada orang yang ingin celaka. Pasti semua orang itu ingin bahagia. Itu iman kepada Allah dan hari akhir itu bisa menuntun kepada kebahagiaan sejati. Itu. Kemudian di ayat terakhir, sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, tentu saja bagi mereka akan ada ganjaran yang tidak pernah terputus-putusnya. Terus mengalir bagi orang-orang yang beramal soleh di sini. Innal minnata lillahi ala ahli jannah. Qala Allah Ta'ala balillahu yamunnu alaikum. Artinya yang memberi nikmat itu adalah hanyalah Allah. Kadang-kadang orang-orang itu lupa. Sebagaimana digambarkan dalam surat Al-Hujurat di sini. Sesungguhnya Allah yang memberi nikmat kepada kalian. Dengan cara anhadakum lil iman. Dengan cara menunjukkan Allah kalian semua kepada iman. Karena nanti ada sejumlah kaum mukminin merasa keberimanan itu adalah hasil mereka sendiri. Karena usaha mereka. Nah, dikecam oleh Allah, jangan begitu. Itu hakikatnya Allah yang memberi keimanan. Yang Allah tunjukkan ke dalam hatimu.
Jadi bagi kita ini juga memang salah satu penyebabnya karena orang tua Muslim, kita juga jadi Muslim. Kita hidup di lingkungan Islam, maka jadilah kita juga kenal masjid, mau melaksanakan sholat dan sebagainya. Memang itu wasilah, penyebab. Tetapi penyebab utama hakikatnya itu adalah Allah sesungguhnya. Karena tidak sedikit orang yang dekat masjid juga tidak senang masjid, kan? Karena tidak ada hidayah dari Allah. Sama seperti dulu di Mekah itu. Abu Jahal itu, Abu Lahab itu saudara Nabi, paman Nabi malah. Tapi kalau tidak ada hidayah Allah, tetap aja jauh. Demikian juga onta itu banyak itu di sekitar Masjidil Haram itu. Tapi tidak pernah melakukan sholat, karena tidak dapat hidayah. Jadi sekali lagi, syukuri kita mengenal Islam, mau melaksanakan kegiatan-kegiatan agama dengan rutin, dengan istiqomah, bukan kita tepuk dada, itu akibat usaha saya, akibat kehebatan. Bukan. Allah yang memberikan. Ini ayatnya jelas. Balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Tetapi Allah yang memberi nikmat. Maka tidak salah kalau kita mengatakan nikmat yang paling besar dalam kehidupan ini adalah iman kepada Allah. Sadar beriman dan melaksanakan memelihara iman itu dengan keislaman, dengan ketakwaan. Ini sekali lagi tidak semua orang dianugerahi ini. Inilah hikmah yang besar sehingga patut disyukuri, dipelihara dan digenggam, jangan sampai lepas dari diri kita. Ya tentu itu juga bukan kita yang mampu menggenggam iman, tentu dengan kehendak Allah. Cara kita adalah yaitu berdoa, memohon supaya tidak sampai lepas iman ini, harus sampai terbawa mati. Amanallahu alaina wa qana adzabas samum. Dalam ayat yang lain begitu. Allah lah yang telah memberikan nikmat, termasuk terutama nikmat iman, dan wabakona memelihara kami yang sangat membakar. Itu saya kira akhir dari ayat ke-8 surah Fussilat. Sampai di sini dahulu.